Berawal dari dia meminjamkan uang kepada temannya, tapi justru inilah awal dari malapetaka yang dia dapatkan. Kisah ini dimulai sejak tahun 2005 sampai 2006. Kita sebut saja namanya Ira karena memang dari si narasumbernya ini memang minta disamarkan. Nama, kota semuanya udah kita samarkan ya teman-teman. Ira ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ira ini memiliki 2 adik. Adik nomor 2-nya itu laki-laki yang masih kuliah dan adik bungsunya itu masih sekolah di bangku SMK. Ira ini bekerja di salah satu perusahaan di kota T. Dia bekerja di sana sudah memasuki tahun ke-12 karena memang dari lulus sekolah dia langsung bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut tuh memproduksi sepatu ya teman-teman di sini. Dia memproduksi sepatu di salah satu kota T itu. Nah, di sini Ira kebetulan sudah menikah. Dia sudah memiliki suami tapi belum dikaruniai keturunan. Kehidupan Ira di kala itu bisa dibilang berkecukupan ya teman-teman, karena memang suaminya pun bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota T tersebut, dan Iranya pun bekerja sudah cukup lama di salah satu perusahaan T di kota yang sama juga. Nah, Ira ini memiliki karakter yang ceria, dia humble, dia baik, ramah sama teman-teman di perusahaannya itu ya. Di perusahaan tersebut Ira memiliki 3 teman. Selain sifat dan karakternya yang ramah juga humble, Ira pun sering kali membantu teman-temannya. Pada suatu ketika dari salah satu teman, jadi kan di satu gedung itu ada beberapa LAN ya, ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 LAN. Nah, dari salah satu temannya itu, dia ingin meminjam uang dengan nominal yang cukup besar lah di tahun segitu ya, kepada Ira. Dengan kondisi ekonomi yang memang cukup, pas ada satu momen di mana temennya si Ira ini tuh kayak mau minjem uang gitu loh ke Ira, untuk alasannya dia minjem uang ke Ira itu untuk bayar sekolah anaknya, untuk bayar kontrakan yang memang sudah 3 bulan nunggak gitu loh. Jadi dengan rasa kasihan di dalam hati Ira pun dia meminjamkan uang tersebut. Nominalnya itu disebutkan tapi dia minta untuk di-keep aja nih teman-teman. Dipinjamkanlah sama si Ira ini uang tersebut. Setelah itu dia buat perjanjian gitu loh sama si Ira, kalau bayarnya itu di bulan berikutnya tapi bisa dicicil 2 kali ya. Itu dalam perjanjian itu dia ingin mencicil 2 kali karena dengan jumlah nominal yang besar ya teman-teman. Setelah itu bersepakat mereka berdua, akhirnya beberapa hari kemudian langsung ditransfer lah uangnya sama si Ira itu. Nah, sudah 1 bulan berlalu nih ya. Si Ira ini berniat ingin mendatangi temannya tersebut. Memang saat itu posisinya kan lagi break makan siang nih ya, jam 12 gitulah. Mereka break, Ira ini minta antar ke salah satu temennya nih buat nagih ke temennya yang berhutang itu. Ditagihlah sama Ira, dia nyamperin ke kantin gitu, kantin. Terus Ira di situ kayak memulai percakapan basa-basi dulu, sampai tibalah dia nanya, gimana nih kira-kira uangnya udah ada belum? Dia menagihnya secara baik dan tidak menyinggung, sebisa mungkin dia tidak menyinggung perasaan si temannya itu. Tapi temannya ini memang pada saat itu mungkin kurang enak ya tanggapannya, jadi Ira tuh agak sedikit kesal gitu. Cuman memang dia berkomitmen di bulan berikutnya dia akan bayar gitu. Tapi justru di sini temannya yang berhutang ini yang memberikan respon yang tidak baik kepada Ira. Dia berbicara dengan menggunakan nada yang keras, juga agak sedikit kasar teman-teman di sini. Karena di situ Ira tidak ingin ada keributan, jadi Ira coba untuk ya udah kalau memang maunya di bulan besok bayarnya ya nggak apa-apa gitu. 1 bulan berlalu, Ira pun menagih kembali kepada temannya tersebut. Nah, dengan respon yang sama,
temannya Ira yang berhutang ini memberikan jawaban dan respon yang memang tidak enak. Padahal situasi di sana itu Ira menagih hutangnya secara baik-baik, secara halus, tidak ada indikasi untuk menyinggung atau berbicara kasar. Karena Ira melihat temannya memberikan respon seperti itu dan hutangnya terus-terus ditunda, diulur-ulur waktu. Di sini pun Ira merasa kesal dan marah karena temannya ini sudah menunda-nunda dari beberapa bulan yang lalu dan merasa kecewa ya karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada Ira. Padahal kan Ira ini sudah memberikan toleransi dan waktu yang cukup. Ira tuh sempat loh berbicara kayak gini. Kalau memang sekiranya memberatkan untuk dibayar 2 kali, dia bisa kayak dicicil gitu loh teman-teman, nggak harus mesti setengah, bulan ini setengah, bulan besoknya setengah, jadi kayak dicicil gitu, dicicil semampunya gitu, biar si utang ini tuh nggak stuck gitu loh, karena kan itu sudah jadi kewajiban ya, karena dia berhutang ya dia harus membayar gitu. Tapi ya teman-teman, di antara perdebatan kecil itu, temennya si Ira ini justru memberikan ucapan yang seperti ini kurang lebih. Kamu akan menerima atas kesombongan yang kamu sudah ucapkan terhadap saya. Tapi di situ Ira kayak nggak kenotis gitu loh teman-teman sama ucapan si temennya ini. Jadi dia kayak ya udahlah gitu. Dia udah kecewa juga, dia udah merasa kesal dan marah. Akhirnya di situ dia meninggalkan Ira dan kembali ke tempat kerjanya. Sambil bekerja dia memikirkan kejadian tadi. Tapi dengan legonya Ira pun akhirnya ya sudah mengikhlaskan hutangnya yang temannya pinjam itu. Ira melanjutkan aktivitasnya hari demi hari, dia melakukan pekerjaan seperti biasa, berangkat kerja, pulang, berangkat kerja lagi, pulang. Singkat cerita, Ira merasakan hal yang aneh pada dirinya. Dia merasakan area perut dan lambungnya itu terasa nyeri yang benar-benar kayak apa ya, nggak bisa diceritakan lah sakitnya gitu, sakit banget. Tapi dia masih melakukan aktivitas bekerja, terus melakukan aktivitas seperti ibu rumah tangga biasanya gitu. Tapi pada hari itu, teman-teman, Ira ini sudah merasa tidak kuat menahan rasa sakitnya. Kejadian itu terjadi di hari Jumat, pukul 10 lewat lah, itu sekitar jam setengah 11 kayak gitu. Ira lagi packing barang, tiba-tiba dia hampir mau jatuh tapi sempat ditolong gitu loh sama temen yang satu lainnya itu, sempat ditolong. Di perusahaan itu ada klinik khusus pabrik itu, jadi karyawan-karyawan yang sakit pada saat bekerja dibawalah ke klinik itu. Singkat ceritanya teman-temannya membawa Ira ini ke klinik itu kan, karena sudah pucat badannya, sudah pucat, sudah lemas, sudah dingin semua badannya, dibawalah ke klinik. Di klinik dokter pun mendiagnosa Ira itu sakit lambung. Dari dokter klinik, Ira dianjurkan untuk beristirahat di rumah. Ira pun meminta izin kepada kepala bagiannya di pabrik tersebut untuk pulang lebih awal. Dia dijemput oleh salah satu keluarganya di perusahaan itu, dibawa pulang. Tapi hari demi hari, Ira ini justru tidak kunjung membaik, padahal obat yang dari klinik itu sudah hampir habis gitu teman-teman. Di sini Ira disarankan coba untuk ke rumah sakit besar. Jadi setelah obat itu habis dari klinik, Ira pun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Seperti tadi, diagnosa dokter di rumah sakit pun mengatakan bahwa Ira ini memang sakit lambung. Singkat ceritanya, Ira dibawa pulang. Tapi dokter menyarankan kalau memang ini masih seperti itu, kondisi Ira masih sama dan tidak ada perubahan, Ira harus dibawa kembali ke rumah sakit dan diopnam gitu, diberikan perawatan intensif lah. Berhari-hari Ira merasakan hal yang sama, nyeri di ulu hati, nyeri di perut, dan berat badan Ira itu semakin turunnya drastis loh, enggak sekilo 2 kilo, enggak, ini turunnya bisa 5 kilo. Ira tuh kan tadinya badannya agak gempal gitu ya, nggak gemuk tapi agak berisi. Waktu dia sakit hampir 2 minggu itu badannya tuh udah bener-bener kurus drastis. Di sini tuh anehnya makannya mau loh, makannya banyak, terus ngemilnya juga mau, tapi badannya memang bener-bener kurus banget gitu, kayak orang yang nggak makan, nggak nafsu makan gitu. Singkat cerita, Ira dibawalah ke rumah sakit lagi untuk mendapatkan perawatan yang benar-benar intensif karena memang memprihatinkan itu kondisinya.
Di sana Ira diopnam selama 7 hari. Dan selama di rumah sakit pun hal-hal yang membuat rasa nyeri di area perutnya itu justru semakin bertambah. Jadi kayak rasa sakitnya tuh sebelum dirawat ya teman-teman, 1 sampai 10 itu waktu di rumah cuma 5. Tapi setelah dirawat di rumah sakit dari 1 sampai 10 sakitnya 10. Kan jadi kayak bingung. Harusnya kan kalau memang dia mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit, harusnya sakit dan rasa nyerinya itu bisa berkurang ya teman-teman ya. Menurut keluarganya Ira ini nggak ada perubahan gitu. Jadi ya udahlah dibawa pulang aja. Diagnosa dokter pun memang hanya itu penyakitnya, asam lambung. Ira sudah di ronsen berkali-kali. Terus sudah ya pihak rumah sakit ini sudah memberikan perawatan yang baik lah gitu. Akhirnya si Ira ini dibawa pulang kembali oleh keluarganya. Ada yang menyarankan untuk diobati secara non medis karena memang dari fisik perutnya itu sudah besar ya teman-teman. Kan kalau asam lambung pada umumnya itu justru perutnya kempes. Perutnya kempes walaupun badannya kurus tapi perutnya kempes. Di sini badannya kurus, perutnya justru membuncit kayak lagi hamil 8 sampai 9 bulan gitulah. Dari salah satu tetangganya, keluarga Ira ini direkomendasikan untuk berobat ke Mas X yang memang dia bisa menangani di bidang spiritual gitu ya teman-teman. Singkat ceritanya dia komunikasi lah sama Mas X dan janjian karena memang Mas X ini nggak bisa sembarangan untuk kayak ngobatin orang gitu. Dia perlu kayak puasa, dia perlu menjalankan apa ya metode-metode yang lainnya gitu loh sebelum dia melakukan penyembuhan terhadap si pasien ini gitu. Singkat ceritanya sudah ketemu lah di hari yang memang sudah si Mas X dan keluarganya Ira ini untuk janjian ketemu gitu. Maksudnya biar dilihat dulu nih si Iranya ini kondisinya. Mas X ini datang di jam 2:30 sore teman-teman. Jam 2:30 sore dia datang, dia melihat kondisi fisiknya Ira yang memang betul-betul memprihatinkan. Itu kayak tulang dibungkus sama kulit aja gitu. Memang udah nggak ada daging sama sekali, sekurus itu Ira. Tapi perutnya di sini tuh Ira kayak bener-bener orang mau lahiran 9 bulan, besarnya seperti itu. Dalam percakapan itu Mas Ek bertanya, kamu pernah ada masalah sama orang gitu? Jadi dia kayak langsung nembak omongan kayak gitu loh ke Ira. Tapi pada saat itu Ira lupa nih, karena dia kan orangnya humble, tidak bermasalah gitu. Kenapa tiba-tiba nih Mas X ini nanya gitu ke Ira dengan pertanyaan yang seperti itu. Terus Ira menjawab, mungkin ada tapi saya lupa gitu, kata Ira. Setelah beberapa jam bercakap dengan Ira dan keluarganya, Mas X ini izin untuk sholat maghrib ya teman-teman. Izin untuk sholat maghrib dan memberikan air kepada Ira. Ketika selesai sholat maghrib, Mas X ini menyuruh Ira untuk meminum air yang memang sudah didoakan dari dia. Sewaktu Ira minum, Ira merasakan di area perutnya itu terasa seperti ada yang kayak neken atau meres gitu loh. Diisi perutnya ini kayak seperti diperes-peres gitu. Ira di situ merasa kesakitan, terus dia teriak-teriak histeris, sampai ada satu momen dia bilang udah nggak kuat, pingin mati gitu karena saking sakitnya. Setelah melihat respon Ira seperti itu, Mas X ini membuat jadwal ulang untuk pertemuan selanjutnya. Setelah 3 hari dari pertemuan yang pertama, Mas X ini membawa temannya satu lagi untuk membantu dia menyembuhkan Ira karena memang separah itu ya kondisinya yang dilihat dari Mas X ini. Di situ keluarganya Ira diminta untuk membeli 2 butir ayam telur kampung. Jadi telurnya ini memang dibeli oleh keluarganya Ira gitu kan, bukan dari Mas X ya. Dia membeli sendiri, terus si Mas X ini tuh kayak menulis lafaz-lafaz Al-Quran di kulit telur tersebut gitu. Sebelum melakukan penyembuhan atau ruqyah, Mas X ini melakukan sholat terlebih dahulu. Jadi si telurnya itu ditaruh di satu wadah di piring.
Terus dia sholat, melakukan sholat, zikir, pokoknya metode-metode ruqyah gitu kan. Dia minta izin kepada suaminya untuk menaruh si telur itu di area perut. Jadi kayak telurnya ini kayak dijalanin gitu loh, digeser, digeser, tapi dia sambil melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Mas X ini menempelkan telur di area perutnya, itu si Ira merasakan kesakitan yang memang kayak perutnya tuh kayak ditekan-tekan, padahal harusnya kalau memang cuma digeser dengan metode perantara telur itu kan tidak terasa apapun ya, walaupun memang pada saat itu perutnya Ira tuh besar gitu. Terus si Mas X ini melakukan gerakan dari atas ke bawah, ke samping, dan diikuti dengan telur yang kedua. Di metode penyembuhan yang telur kedua ini pun sama gitu loh, digeser lagi ke atas, ke bawah, ke samping. Cuma waktu digeser ke atas ke bagian area pusar, si Ira ini merasakan perutnya ditekan dan dadanya ini terasa ditekan gitu loh. Jadi dada dan perut area pusar itu ditekannya itu kayak secara bersamaan gitu loh. Setelah itu telurnya ditaruh di piring yang tadi memang sudah disediakan dan digeser. Karena Ira ini mengalami kerasukan. Dia histeris, dia ngamuk-ngamuk. Pada saat itu ditenangkanlah oleh suaminya dan juga Mas X juga temannya ini. Disembuhkan, dia teriak-teriak, dia tertawa. Tertawanya serem banget teman-teman karena suaranya itu bukan suara Ira, tapi suara nenek-nenek yang kelihatan marah gitu loh. Karena mungkin dia sudah berhasil mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam perut tersebut ya. Ceritanya Ira sudah disadarkan, tapi dia masih pingsan nih. Durasi pingsannya itu mungkin sekitar setengah jam lebih gitu kan. Setelah Ira sadar dan bisa diajak komunikasi, telurnya dipecahkan. Ini telur yang pertama dulu ya teman-teman. Pada umumnya isi telur itu kan putih lendir dan kuning. Tapi ketika dibuka oleh keluarganya Ira, yang keluar itu berupa cairan darah. Darahnya tuh kayak darah merah yang kental banget gitu loh. Tapi bau busuk. Di dalam telur itu terdapat beberapa jarum teman-teman. Lanjut nih sama si Mas X ini, dipecahkanlah telur yang kedua. Cuman bedanya di telur yang kedua ini, si putih dan si kuningnya itu masih ada, tapi dia mengeluarkan aroma yang memang bau busuk, yang telur sudah busuk gitu baunya. Ketika dipecahkan, tidak hanya putih dan kuning, tapi ada beberapa gumpalan rambut di dalam telur itu. Akhirnya si Mas Ek ini menyuruh Ira untuk mandi keesokan harinya ya ini, untuk mandi menggunakan air garam. Jadi garamnya itu kayak udah dibaca-bacain doa gitu loh sama si Mas X ini. Diberikanlah ke keluarganya. Jadi Ira besok disarankan untuk kalau bisa sih kayak berendam gitu loh, berendam. Kalau memang nggak bisa berendam ya dimandikanlah dia pakai air garam itu. Keesokan harinya Ira pun mandi menggunakan garam dan dianjurkan untuk melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran ya sebelum mandi. Ketika mandi, Ira merasa tidak ada hal yang aneh apapun gitu, tapi perutnya masih membuncit walaupun enggak sebesar yang kemarin gitu loh, tapi masih membuncit. Di situ ada pesan dari Mas X yang disampaikan by telepon ya. Jadi Mas X ini bilang kalau ada seseorang yang memang sakit hati karena omongannya Ira, sehingga orang tersebut nekat melakukan atau mengirim teluh terhadapnya. Akhirnya diskusilah Ira dengan suaminya. Ira pun memutuskan untuk resign dari pabrik itu dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang Ira sudah memiliki usaha sendiri di rumah. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sini ya, mau sebaik apapun diri kita teman-teman, kalau memang pada dasarnya sifat orang itu hatinya tidak baik, kebaikan kita tuh nggak akan dilihat sama orang tersebut gitu. Tetap berhati-hati dalam berucap karena kita nggak tahu niat seseorang terhadap kita. Intinya sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita selami, tapi hati manusia kita nggak akan pernah bisa tahu dan nggak akan pernah bisa kita baca.
gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.